Satu. Oke, hari ini Ibu sedang ada rekan, yaitu Bapak pengajar praktek Bu Rizky dari SD Pondok Labu 02. Jadi Bapak Dedin yang ada di belakang ingin bersama-sama kita belajar biologi. Jadi nanti kamu, Ibu harap bisa mengikuti pembelajaran Ibu hari ini, gitu ya. Oke, maaf, ini suaranya Flex. Nah, oke, Ibu tanya dulu, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ada yang tidak hadir? Yang tidak hadir siapa? Nadifa kemana? Oh iya, ANBK. Oke. Nah, jadi, hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel, di mana pengertian dari pembelahan sel adalah proses sel yang kita punya itu membelah menjadi 2, 4, 8, dan seterusnya. Tujuan pembelahan sel ini, kalau misalnya kamu pikir dari 2 sel menjadi 4 sel, kemudian 8 sel itu, berarti kan sel-selnya menjadi banyak. Berarti tubuh manusia itu semakin membesar, semakin kompleks. Makanya kita dulu dari waktu kecil tingginya seberapa lah ya, 50 cm. Sekarang kalau mungkin Rio itu udah 170 cm tingginya. Jadi itu merupakan hasil dari pembelahan sel itu sendiri. Ya, kita lanjutkan. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah mengetahui proses pembelahan amitosis. Itu pembelahan langsung, nak. Pembelahan langsung terjadi pada bakteri. Jadi kalau kamu pernah kenal bakteri, itu membelahnya dari 1 sel menjadi 2, langsung kayak gini. Tep. Dari 2 sel menjadi 4, tep, gitu. Jadi keripatan 2. Kemudian yang kedua ada mitosis, itu pembelahan diri pada tubuh, sel tubuh kita. Sementara meiosis itu adalah pembelahan sel pada gamet. Gamet, kamu sudah pernah dengar, gamet itu pembelahan sel kelamin. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang lihat ini. Tanaman dari yang pendek ke yang tinggi. Kemudian ada tanaman lain seperti ini, contohnya. Ada kuku. Kamu yang sering motongin kuku, kukunya dari yang pendek, sedang, runcing. Kukunya Rio tuh. Nah, oke. Terus, rambut. Kayak Reksi, kemarin Ibu suruh pangkas rambut, belum juga dipangkas. Pangkas rambut dari pendek jadi tinggi, rambutnya panjang. Kemudian ini adalah proses luka. Jadi kalau Hafiz main bola, terjatuh, ada luka, kemudian lukanya tertutup. Nah, proses tertutupnya luka itulah disebut dengan proses mitosis. Ada tanggapan dari sini? Coba. Cukup. Oke, sekarang. Nah, Ibu akan kasih kamu pretest sebelum kita mulai belajar. Ibu kasih pretestnya lewat Google ya, lewat grup kelas. Coba dilihat dulu grup kelasnya. Udah ada. Bentar, Ibu cek dulu. Grup kelas. Oke, iya, silakan dikerjakan dulu. Waktunya 2 menit dari sekarang. Oh, ini perlu izin. Oh, perlu izin. Bentar. Ya, perlu izin itu Google Form. Langsung kelihatan dong jawabannya. Masih cara nyarinya. Ini don't collect benar. Terus yang salah salahnya di mana nih? Add collaborator ya. Viewer, editor. Kalau gini bisa? Coba tunggu ya, bentar. Oke, coba dibuka nak. Pretest pembelahan sel. Bisa? Enggak, dicoba.
Nggak bisa juga. Ibu udah ganti tuh tadi? Bisa? Get privilege. Coba dibuka lagi. Pak, masuknya pakai email akun belajar, bisa nggak? Responden. Bisa? Nah. Masuk pakai akun belajar ID. Tapi ini udah Ibu ganti anyone code. Ini tuh udah anyone with link. Terus udah editor juga. Harusnya bisa sih. Ada yang bisa? Ada. Oke, dikerjain aja. Iya, benar. Oke, ayo Ibu tunggu 1 menit lagi. Gampang soalnya cuma 4 nomor. Yang nggak bisa nanti nyusul. Dicoba lagi. Uniseluler bersel 1. Iya, bakteri. Nenu nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Iya. 1 menit lagi. Kenapa Ari? Enggak. Sudah? Udah reaksi? Oh, nggak bisa. Oke, sudah ya. Ibu anggap kamu sudah selesai karena soalnya sangat mudah dan harusnya bisa dijawab dengan cepat. Oke, berikutnya Ibu akan buat kamu serius dulu dalam belajar. Ada namanya teknik stop untuk menyadari penuh bahwa kamu memang lagi hidup, lagi mau belajar, dan tujuan atau niatnya benar-benar bagus untuk kedepannya. Tujuannya, aku ingin belajar nih, dapat pelajarannya hari ini, dapat manfaatnya hari ini. Oke, jadi coba sekarang nanti ikutin petunjuk dari Ibu ya. Oke, bentar. Itu di mana ya? Oke, sekarang ikutin petunjuk dari Ibu. Wait, bentar ya. Nah, silahkan matanya ditutup semua. Ya. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental kamu selama kurang lebih 2 menit saja. Silahkan kamu duduk senyaman yang kamu nyamani. Geser posisi duduk agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rilekskan badan. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja dan rileks. Silakan pejamkan mata kamu terus. Jika merasa tidak nyaman, cukup pandangan ke bawah dan rileks.
Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara masuk dan keluar melalui hidung. Dan rasakan abdomen perut kamu naik dan turun saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, pelan dan dalam. Rasakan perut bernafas saat ini. Bernafaslah dalam hitungan, rasakan, hembuskan perlahan, rasakan dan rileks. Amati tubuh terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas, mulai dari otot wajah, dahi, mata, pipi, dan dagu. Kemudian kedua bahu, jari, dan tangan Anda. Amati nafas Anda lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Kita akhiri dengan 1 kali nafas lebih panjang dan perlahan. Bawa perasaan Anda lebih tenang, pikiran lebih fokus, dan rileks. Rilekskan lagi tubuh Anda. Rasakan bahwa Anda sedang belajar di 34. Sekarang buka mata Anda. Oke, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan semuanya. Jadi tujuan Ibu tadi adalah untuk melatih daya konsentrasi, merilekskan badan setelah penat 1 harian tadi belajar dari jam 6:30 sampai jam 12:30. Ya, oke. Sekarang Ibu lanjutkan. Oke. Nah, Ibu tanya dulu satu orang reaksi. Tadi perasaan kamu setelah Ibu lakukan relaksasi tadi, bagaimana perasaannya? Kan Ibu tanya reaksi, kok jadi Tito? Ari. Ibu nanya Ari apa reaksi tadi? Oh iya. Iya tadi Ibu nanya reaksi. Oh iya, jawab. Reaksi yang jawab tadi? Kok kayaknya kelihatan si Ari yang jawab mirip, oke. Ya udah reaksi, apa perasaannya reaksi? Lega. Oke, jadi memang iya lega sedikit banyak kita menyadari bahwa kita lagi hidup. Tujuan kita apa nih sekolah? Nah kayak gitu. Udah. Nah sekarang Ibu lanjutkan. Ibu akan kasih kamu lembar kerja dan silahkan duduk berdasarkan gaya belajar yang sudah Ibu pernah tanyakan beberapa bulan di awal masuk yang seperti awal pertama masuk. Silahkan duduk berkelompok dan Ibu akan kasih lembar kerjanya di grup kelas lagi. Oke, lembar kerja. Silahkan duduk. Bergerak cepat, duduk berkelompok dan Ibu akan kasih soalnya di grup. Kok nggak bisa sih? Lembar kerjanya Ibu ada ngasih nggak tadi nak? Iya yang kertas. Oh belum ada. Oh iya. Oke.
Materi. Bentar. Oke, sudah duduk di bangkunya masing-masing? Oke, sekarang boleh buka HP-nya untuk melihat lembar kerja yang udah Ibu kasih di grup kelas. Udah? Nah, sekarang coba diperhatikan dulu lembar kerja peserta didik yang tujuan hari ini adalah untuk melihat kemampuan kamu dalam mengetahui pembelahan sel. Ada di situ tugas 1 sampai tugas 4 yang udah Ibu kasih di situ. Kamu tinggal baca dulu, gunakan literasi yang ada. Udah? Tugasnya adalah berdasarkan gaya belajar yang auditori, visual, atau kinestetik. Udah duduk berdasarkan gaya belajar nih ya? Oke, udah aman. Nah, Ibu ada kasih tugas, kalau gaya belajar auditori itu mengerjakan tugas yang nomor 1 dan 4 saja. Gaya belajar kinestetik, kerjakan tugas nomor 2 dan 4 saja. Gaya belajar visual, karena 2 kelompok tadi, ada yang mengerjakan tugas 3 dan ada yang mengerjakan tugas 4. Ada yang mitosis, ada yang meiosis nanti. Tugas visual 1. Visual 1 siapa? Coba tunjuk tangan dulu kelompoknya. Visual 1 Maharani. Alexa. Icut bagian meiosis kalau nggak salah ya. Mitosis. Cocoknya mitosis. Dan satu lagi visual 2. Kalian? Mitosis. Tapi mereka perbedaannya. Kamu perbedaan mitosis dan meiosis. Kelompoknya Naya materi tentang mitosis saja. Terus kelompoknya Shani bagian meiosis 1 dan 2. Kelompok satu lagi temannya Shani yang auditori. Mana? Alexa. Kamu bagian yang bikin itu ya, auditori yang bikin suara ya. Nah, terserah kalian nih. Jadi Ibu bebaskan yang kinestetik gitu juga Sarah. Ibu bebaskan, kamu boleh bikin infografis, Canva, TikTok, podcast, tergantung senyamannya kelompok kamu. Kamu diskusikan dulu, dan tugasnya adalah membaca dan menjawab pertanyaan yang sudah Ibu kasih di grup. Udah? Di sini, di depan, Ibu ada kasih beberapa media ajar yang kamu bisa lihat-lihat. Nah, Ibu akan kasih ya. Ini ada artikel dan ada gambar langkah untuk pengerjaannya. Bentar, ini satu dulu, sama ini nak. Nah, kayak ini, kelompoknya mana? Ini kan, yuk. Oke, satu aja dulu. Nih, ini satu kelompoknya. Udah. Dan sekarang coba mulai melakukan kegiatannya dengan cara cepat. Kalau bisa cepat, ada yang bisa duluan, bisa acungkan tangan kalau kelompok kamu sudah selesai. Ini kelompoknya Maharani. Icut Maharani terbalik ini. Dah. Oke. Dah. Ini udah dapat belum, Cut? Cut, yang ini udah dapat belum? Udah. Oke. Ya udah, silahkan bekerja dan Ibu akan berjalan. Kalau kamu ada yang nggak ngerti, boleh tanya Bu Rizky. Kalau nggak paham apa maksudnya. Meiosis 2. Ada yang mau ditanya? Ya Bu, ini kan kita meiosis 1, meiosis 2. Terus Ngomong ada aja. yang mungkin ada kayak hampir sama stepnya, tapi nanti Puput bakal ngejelasin yang bagian mana yang bedanya gitu. Oh iya, oke. Yang Membedakan antara meiosis 1 dan meiosis 2. Iya, boleh. Bu, ini Mana? ini namanya apa Bu? Yang kayak ini kan ini di sini kan Metafase. pas, Iya. di sini 2, di sini 2. Ini jelasinnya gimana cara? Itu kromatid bersaudara berpisah. Jadi karena 2 anakannya dari hasil si telofase 1 kan 2 anakan nih. Itu akan diteruskan menuju ke tahapan meiosis 2. Dan tahapan yang di dalamnya kenapa bisa 2 saja? Karena sudah hasil dari pemisahan di sini. Ini kan 4. Iya. Jadi memisah 2 jadinya 2 nih masing-masing. Iya. Ini jadinya 2, semuanya 2 tinggal. Jadi seperti reduksi, pengurangan kromosom. Terus ini namanya apa Bu? Ini namanya proses pemecahan sitoplasma, sitokinesis, menjadi 2 anakan.
bilangnya 2 anakan ya. Kan itu 2 gini. Iya, 2 anakan. Bener, 4 anakan. Ada yang bingung? Visual 1 sama visual 2. Oke, visual Icut, visual berapa? Kita ini yang tahapan. Iya, tahapan. Terus yang perbedaan hasil analisis. Kamu mending perbedaannya aja, Cut. Ini udah dua-duanya. Dua-duanya nggak apa-apa. Nanti maksud ibu kalau ibu suruh maju misalnya, kalau cukup waktunya, majunya yang pembedaannya aja. Mereka yang khusus mitosisnya aja. Oh ini. Oke. Gitu. Ada yang mau tanya? Jadi? Mitosis itu kan terjadi di tumbuhan sama hewan kan? Terus? Ini bacanya apa? Pembelahan amitosis. Jadi pada Ini pembelahan amitosis ini kan ada 3. Pembelahan itu ada 3. Ada yang amitosis, mitosis, sama meiosis. Kalau dibilang amitosis itu yang spontan, dia tanpa ada tahapan-tahapan. Makanya tadi ibu pernah bilang ini bakteri dan ganggang hijau biru. Cuma 2. Sementara kalau mitosis itu semua makhluk. Meiosis, oh ini itu mitosisnya. Oh iya. iya, mitosis. Kalau meiosis baru semua makhluk tapi yang punya alat kelamin. Kalau yang nggak punya alat kelamin seperti bakteri, balik lagi dia ke amitosis, gitu kan? Bisa? Hari? Bisa. Jadi amitosis spontan dia, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak tahu. Tapi udah. Mitosis, kuku, rambut, luka, apalagi ya, tinggi badan itu mitosis. Semua yang terjadi pada sel tubuh itu mitosis. Tapi kalau pembentukan sel telur, sel sperma, kita itu menstruasi, mimpi basah kayak gitu, nah itu meiosis. Drama doang tapi enggak presentasinya. Ya dan nanti ibu atur bapak juga mau cepet. Soalnya kita juga Nanti kan, iya udah nggak apa-apa. Nanti kalau memang ibu suruh ya udah maju aja berdua majunya, rame. kita tuh kayak ada yang kata dua itu yang kedua. Nah kan kata ibu ini fokusin ke tugas 2-nya aja. Jadi kita PPT itu dari tugas 2 sama jawaban-jawabannya. Oh ya udah, oh ya tugas 2 yang akar tadi ya. Ya udah itu aja dulu. Itu aja. Terus? Dramanya Ya drama dikit, mau tentang akar juga boleh, nggak tentang akar juga boleh, tentang mitosis atau meiosis. Mitosis, ya udah mitosis. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Ini terbawa ya? Terbawa. Untuk apa, Bu? Untuk nanya perasaan Tito. Apa perasaanmu hari ini? Bahagia, Bu. Oh ya bahagia. Ya, kecewa. Ada yang mau tanyakan nggak? Udah, Bu. Udah mulai dikerjain? Udah. Ya udah. Baik, udah dari tadi. Oh ya, Ari mau tanya apa, Ari? Dari situ aja juga boleh, Ri, tanyanya. Kemana? Oh, boleh bikin video. Boleh, silakan. Boleh. Tidak lama tapi ya. Mana? Berarti tadi tuh yang yang menggandanya itu kan sini sama sini kan, Bu. Menghindari darah kromatit, ini kan kromatit. Terus berkumpul tengah-tengah sel ini tuh Namanya spindle pembelahan. Terus? ekuator sel ya. Kalau bagian tengahnya namanya ekuator, ini yang titik-titik ini ekuator sel. Oh iya. Tapi kalau benang-benangnya namanya spindle pembelahan. Benang spindle. Kalau Di kinetokor tuh kinetokor itu bukan yang di tengah-tengah kromosom. Jadi kan X nih, di tengah-tengah X, di tengah-tengah itu namanya iya. sedih di sini kan. Itu centriole. Ya. Mikrotubulus itu sebenarnya luarnya, dia pembentuk si centriolnya. Jadi indukan besarnya itu centriole. Kesemuanya ini namanya adalah nukleus. Mana? Nih, itunya awalnya benang-benang gitu, benang-benang kusut. Iya. ini perbedaan yang kayak ini meiosis 1, ini meiosis 2. Nanti kan aku ngejelasin. Nah, meiosis 1 ini kan perbedaannya dia kan adalah indukan atau dia yang akan membelah menjadi 2. Nah, kalau meiosis 2 ini yang akan yang dari indukan dan terus dia beranak lagi menjadi 4. Bener.
Jadi aku jelasinnya dengan singkat kayak gitu aja atau aku harus dengan detail lagi. Kalau mau dengan detail lagi boleh. Nah, kalau dengan detail lagi kayak gimana? Kalau dengan detail lagi ya semuanya nih, dari adanya terbentuknya membran nukleus, lama-kelamaan membran nukleusnya menghilang. Udah, dari sini terjadi, ini bisa dibaca sih, terjadi kromosom homolog. Arti kromosom homolog adalah lengan kromosom akan berkaitan, kayak gitu. Oh iya, Nah, setelah lengan kromosom berkaitan, maka terjadilah dia berada di bidang ekuator sel. Ini masih di bidang ekuator sel. Ini ekuator sel itu Oh iya. berada di lempengan bidang Oh, yang ekuator tadi di tengah. tengah-tengah. Iya, yang kayak Shani tanya. Ini yang kromatid. Nah, ini artinya berada di bidang ekuator sel dan bisa dihitung gitu jelasinnya. Setelah itu, lengan kromosom yang berdampingan tadi akan tertuju ke bagian selatan kutub dan utara kutub. Jadi kan ini ada dua nih kan, satu dia gini jalannya, gitu. Ya, nanti Habis itu membelah sitoplasmanya menjadi dua. Nah, tahapan berikutnya mengikuti mitosis, tahapan mitosis sebenarnya, tapi namanya adalah meiosis 2 dengan membawa sifat pasangannya seperti tadi. jadi kalau misalnya contoh ya, kalau misalnya ayahnya rambutnya matanya biru, misalnya Bisa jadi dia ngikut matanya biru, tapi hanya ke anak tertentu saja, nggak semua. Kayak gitu. Jadi anaknya jadi 4, bisa kayak gitu. Jadi dari kromatid Iya, dikumpul di tengah-tengah sel itu yang benar-benar enzim tadi. iya. Kinetokor. Tengah-tengah sel itu maksudnya ini Shani, tengah-tengah ini. Ini kan tengah-tengah dari bulatan tuh diameternya tengah kan? Iya. Gitu. Berarti kalian pembeda aja ya? Kok pembeda? Kalian meiosis 1, meiosis ya? Meiosis 1 dan 2. Bisa? Bisa semua? Canva ya? Udah selesai juga ya? Udah. Oh, udah. Ya udah. Oke. Sepertinya udah ada yang selesai. Coba Ibu mau dari kalian dulu. Siapa yang mau maju untuk perwakilannya aja? Kalau memang ada filenya, boleh kirim ke Ibu biar kamu jelasinnya dari depan gampang. Atau kalau memang dari gambar, bawa gambarnya pakai kartonnya. Gitu ya. Oke, kelompok siapa dulu yang mau maju? Oke, Bilkis, Fauzia. Kelompok apa, Nak? Visual 1 materinya tadi? Oke, perbedaan sel meiosis dan mitosis. Filenya ada? Cut? Kirim coba. Kirim ke grup kelas aja, Cut. Ya, nggak apa aman. Mohon perhatiannya pada peserta Ikut lagi dulu. untuk segera menuju ke lapangan. Belum terkirim, Cut? Perhatiannya untuk peserta di kelas dulu, mohon segera menuju ke lapangan. Terima kasih. Oke. Bentar. Mana, Cut? Ini bisa besarin ya, Cut? Di atas ya? Yang atas juga? Iya, yang atas juga. Oke, silakan maju perwakilannya, boleh 2 orang. Atau kalau mau memang bagi-bagi tugasnya kamu, berarti semua maju. Silakan pakai mic ya. Nggak apa-apa. Ya.
Kalau ada moderatornya silakan dipimpin dulu, baru nanti penjelasannya. Oke, yang lain, Ibu harap bisa mendengarkan sejenak apa penjelasan dari perbedaan mitosis dan meiosis yang dikerjakan oleh kelompok ICUT. Jika nanti ada pertanyaan, sangat boleh untuk bertanya. Ya, boleh, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rizky dan Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Visual 1. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fauzia Bilkis. Perkenalkan nama saya Aurel Abigail Lukas. Saya Gina Nemtias. Saya Cizula Zaila Iksan. Saya Dara Kirana. Saya Alif Rasya. Saya Visayasi. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kami tentang perbedaan sel mitosis dan meiosis. Sebelumnya, alangkah baiknya marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, sebelum lanjut kita ke perbedaannya, di sini saya akan membahas tentang tabel hasil analisis yang sudah kami lakukan dari melihat kertas-kertas atau KPD yang sudah Ibu Rizky bagikan kepada kami. Jadi yang pertama, ini ada di kolom ada tentang tentang komponen pembanding dari pembelahan sel mitosis dan juga meiosis. Jadi saya akan membahas tentang tempat terjadinya dulu. Nah, jadi si mitosis ini terjadi pada sel akar, sel batang, sel daun, sel kulit, sel hati, sel epitel, dan juga sel somatik lainnya. Terus selanjutnya perbedaannya kalau misal di sel meiosis itu dia terjadi pada hewan. Contohnya itu kayak ada di testis untuk jantan, terus ovarium pada betina, terus kalau pada tumbuhan itu ada contohnya antera pada tumbuhan berbiji untuk jantan dan juga ovarium pada tumbuhan berbiji untuk betina. Terus habis itu kalau misal pada fungi, maksudnya kayak pada jamur-jamur itu dia ada di fungi sama alga. Terus selanjutnya ada jumlah kromosom yang dihasilkan. Nah, untuk si mitosis ini dia mempunyai 2N atau diploid. Di itu artinya 2, diploid. Terus habis itu perbedaannya kalau si meiosis dia itu cuma punya 1. Maksudnya kayak N doang. Jadi perbedaannya 2N untuk mitosis dan juga hanya N untuk meiosis. Lanjut. Terus Lanjut. Selanjutnya di sini ada hasil sel anakan untuk untuk mitosis itu dia ada 2 sel anakan, sedangkan meiosis itu mempunyai 4 sel anakan. Selanjutnya ada di fungsi dan tujuan. Untuk mitosis itu untuk perbanyakan sel dan pertumbuhan pada tumbuhan, juga untuk membentuk sel gamet. Nah, untuk meiosis dia itu untuk membentuk sel gamet pada hewan dan spora pada tumbuhan, juga mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induk. Oke. Next lagi. Ada lagi nggak? Habis ya? Ada lagi. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan perbedaan secara detail antara sel meiosis dan mitosis. Oke. Pada tabel ini ada perbedaannya dalam aspek tujuan, jumlah sel anak, jenis, tahapan, reduksi, variasi fungsi, dan contohnya pada meiosis dan meiosis dan mitosis. Oke, pada tujuannya yaitu memperbanyak sel identik untuk mitosis. Kalau meiosis untuk menghasilkan sel reproduksi dengan variasi genetik. Oke, untuk pada jumlah sel anak, di mitosis ada 2 sel anak dan meiosis itu ada 4 sel anak. Untuk jenis sel yang terlibat pada mitosis ada sel somatik non reproduksi, dan meiosis ada sel sperma dan sel telur reproduksi. Ya, selanjutnya. Berikutnya adalah reduksi kromosom. Jadi untuk mitosis itu tidak terjadi dan untuk meiosisnya itu terjadi. Dan tahap pembelahan pembelahannya itu yang pertama mitosis itu profase, metafase, anafase, dan telofase. Untuk meosisnya yaitu meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2.
Udah? Lagi? Dikit lagi. Kemudian ada reduksi kromosom. Untuk mitosis tidak terjadi, kalau meiosis itu terjadi. Yang variasi genetik. Mitosis tidak ada variasi, meiosis ada menghasilkan variasi genetik melalui penggabungan sel-sel reproduksi yang berbeda. Fungsinya Selanjutnya, fungsinya dari mitosis itu berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan. Untuk meiosis ada mereproduksi seksual dan pembentukan sel reproduksi. Untuk contoh dari organismenya, dari mitosis hampir semua organisme. Untuk meiosis, organisme yang melakukan reproduksi seksual. Oke, jadi sekian presentasi dari kami. Dari mulai tahapan dan juga perbedaan antara meiosis dan juga mitosis. Untuk dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, dikasih kesempatan untuk bertanya. Nggak ada kayaknya, Cut. Coba tanya lagi, Cut. Oh ya, coba saya yang tanya ke mereka. Iya. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ada yang mau ditanyakan atau masih kurang jelas? Gimana, teman-teman? Jelas. Oh, udah jelas. Oke, berarti ibu tegasin lagi. Intinya dari mitosis dan meiosis adalah mitosis itu terjadi pada sel tubuh. Ingat, sel tubuh itu banyak, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sel tubuh semua. Bagian dalam juga sel tubuh. Tapi meiosis pengecualiannya adalah untuk proses pembentukan gamet. Bahan dasar untuk membentuk gamet atau alat kelamin berarti sel telur, sel sperma, kemudian spora tumbuhan, kemudian ada benang sari dan putik menghasilkan putik dan kepala sari, itu masuk ke dalam meiosis. Jadi ingat, satu pada sel tubuh mitos, pada sel kelamin meio. 2N pada mitosis kromosomnya, N pada meiosis. Dia setengahnya. Karena sifat meiosis adalah terjadi reduksi pada kromosom. Reduksi itu penurunan atau pengurangan jumlah kromosom. Itu ya, oke ya. Udah. Oke, silakan ditutup, Cut. Oke. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua sudah mendengarkan kelompok kami Visual 1 untuk berpresentasi. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Oke, satu kelompok silakan maju lagi. Filenya atau apa medianya? Udah saya kirim yang pertama. Mana? Di grup mana? Di sini Bu, ke atas. Ke atas? Iya, ke atas. Iya. Oh, udah. Udah. Oh, ini kan, Pak? Iya. Ini. Soalnya biar gak ada yang sama. Bagikan, tampilkan nggak sih? Tampilkan presenter ya? Oke, gini aja. Atau ini ada yang salah, Ibu? Besarinnya? Gini ya? Nah, ya. Nggak bisa. Coba. Atau di close dulu. Close. Bukan close semua. Udah. Ini aja. Gini bisa. Nah, oke. Ya Allah. Udah. Oke, silakan maju. Dan ini mulai. Siapa yang ngomong pakai ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman, halo Bapak, halo Ibu. Di sini kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan tentang penjelasan dan tahap-tahap dari meiosis 1 dan meiosis 2. Sebelum kami melanjutkan presentasi, persilakan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maharani Putri Firdaus. Saya Puput Azara. Saya Nicholas Alexander Brunner. saya Sheila Aulia Syafika. Saya Yohanes Reksi. Saya Harian Syani. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu meiosis. Jadi, meiosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk.
Jadi seperti yang udah dijelasin dari kelompok tadi, kalau mitosis itu 2N, sedangkan meiosis itu N. Jadi makanya disebut kromosom setengah dari sel induk. Nah, penting dalam pembentukan gamet atau sel kelamin pada organisme yang bereproduksi secara seksual. Meiosis terdiri dari 2 tahap utama, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, di sini ada meiosis 1 dan meiosis 2. Lanjut, Chan. Enggak, sebelumnya. Sebelumnya. Sebelumnya, baca nih. Berikutnya ada beberapa tahapan dari meiosis 1. Yang pertama ada interfase, kedua ada profase, ketiga ada metafase, lalu ada anafase dan telofase, yang terakhir ada Itu sitokinesis. Yang terakhir ada sitokinesis. Oke, untuk penjelasannya, yang pertama itu ada interfase. Jadi, interfase meiosis adalah fase persiapan sel untuk pembelahan meiosis. Pada fase ini, sel melakukan hal yang sama seperti pada pembelahan mitosis, yaitu peningkatan aktivitas metabolisme, sintetis protein, replikasi DNA, dan penggandaan organel seperti sentriol. Nah, selanjutnya ada profase. Pengertian dari profase adalah interfase meiosis adalah fase sama itu. Salah ya, Bu ya. Oh ya udah dilanjutnya aja. Berarti yang jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tahap profase pada meiosis 1. Yang pertama itu ada leptoten. Jadi kalau misalnya kami bisa lihat di gambarnya, gambar sebelumnya, yang sebelumnya. Ini gambarnya masih benang-benang kayak gini kan? Nah, kenapa nih bisa jadi pita-pita kayak gini? Yang pertama itu ada penggandaan kromosom atau kondensasi. Jadi yang garis-garis ini nanti akan menyatu kayak gini. Sorry, aku Coba mau contohin. dicontohin. Jadi, kayak misal kalian tangan. Jadi tangannya itu nanti kalian nempel kayak gini. Contohin sama Puput kalau nggak. Nah, tangannya nempel kayak gini. Iya. Ini baru nempel ya, disebut dengan sinapsis. Terus abis itu pakiten. Nah, pakiten ini terbentuk tetrat atau pindah silang dimulai. Jadi pindah silang itu kayak gini. Jadi setelah kayak gini, jadi nanti tangannya bakal kayak gini, gitu. Nah, kalau udah terbentuk kiasma atau kompleks sinapsis mulai menghilang. Jadi nanti mereka tuh mulai menyatu. Jadi yang bawahnya ini biru, tapi atasnya udah mulai merah, dan yang bawahnya merah, atasnya mulai biru. Jadi mereka kayak pegangan tangan kayak gini. Gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada diakinesis, itu pembentukan membran inti sel. Jadi perpindahan kiasma atau persiapan metafase 1. Makanya sekarang udah bisa jadi pita gini. Iya. Jadi dia bawahnya biru, atasnya merah, terus yang merah, bawahnya merah, atasnya biru gitu. Oke. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Shani. Oke, di sini selanjutnya ada namanya metafase, yaitu adalah salah satu tahapan dalam pembelahan sel baik pada mitosis maupun meiosis. Pada tahap metafase, kromosom-kromosom yang telah mengganda dan terdiri dari 2 kromatid saudara akan berkumpul di tengah-tengah sel membentuk sebuah garis yang disebut bidang ekuator sel. Mikrotubulus akan menghasilkan benang-benang spindel untuk mengikat kinetokor pada kromosom. Kalian coba bisa lihat di yang tadi dikasih sama Bu Rizky. Itu di lembarnya itu yang di meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi di situ tuh kayak ada kromosom yang mengganda. Yang mengganda itu maksudnya yang ini guys nih. Yang 1 sama 2. Jadi itu jadi 2 gitu. Itu yang mengganda atau yang disebut dengan 2 kromatid saudara. Terus berbentuk sebuah garis yang disebut bidang ekuator sel. Bidang ekuator sel itu yang tengah-tengah nih, yang kayak ada garis-garis titik-titik. Itu namanya bidang ekuator sel. Nah, mikrotubulus itu yang bulat-bulat ini. Yang luarnya, mikrotubulus, yang akan menghasilkan benang-benang. Nah, ini benang-benangnya nih. Ada ke sana dan ada yang ke sini. Untuk mengikat kinetokor pada kromosom. Kinetokor itu kecil-kecil di tengah-tengah kromatidnya. Itu namanya kinetokor. Selanjutnya, next lagi. Terus metafase, Nah, anafase. sini ada anafase, yaitu masing-masing lengan kromosom akan ketarik menuju ke arah kutub yang berlawanan dengan membawa sifat pasangan tadi. Jadi yang tadi itu tuh kan udah membawa sifat pasangannya. Terus lanjut di anafase dia langsung kayak ketarik gitu terus menuju ke arah berlawanan kutubnya. Iya. Nah, tapi mereka tetap membawa sifat pasangan dari di metasosom tadi. Metafase tadi. Metafase. Ya. Lanjut.
Selanjutnya ada tahap telofase. Tahap telofase merupakan tahap akhir pembelahan sel mitosis. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Nah, tahap selanjutnya ada tahap sitokinesis. Sitokinesis adalah bagian dari proses pembelahan sel, yaitu sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi dua sel anak. Pembagian sitoplasma dimulai selama atau setelah tahap akhir dari pembelahan inti dalam mitosiosis dan Meiosis. Selama sitokinesis, benang gelondong terpisah dan mengangkut Mengangkat kromatid yang digandakan ke dalam sitoplasma sel anak yang sudah terpisah. Iya. Jadi anakan, balik dulu. Jadi anakan meiosis 1 itu jadinya 2. Tadi kan dari 1 jadinya 2. Nanti akan selanjutnya ada lagi. Selanjutnya ada lagi? Selanjutnya ada meiosis 2. Yang pertama itu tahapnya ada profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Oke, secara singkat aja boleh, Puput? Buat yang profase ini, profase diawali dengan pembelahan dua sentrinol menjadi dua pasang. Sentrinol baru setiap pasang, sentrinol akan bergerak menuju kutub yang berlawanan benang spindel dan membran inti membentuk sementara nukleus lenyap. Kromosom berubah menjadi kromatid. Nah, jadi ini tuh sebenarnya sama aja kayak meiosis 1. Cuman yang dibedakannya adalah boleh ketujuannya aja nggak? Yang terakhir. Enggak terakhir. Nih, ini perbedaannya itu proses pembelahan sel yang menjadikan 4 sel anak dengan setengah jumlah kromosom sel induk. Penting dalam pembentukan gamet, sel kelamin meiosis terdiri dari 2 tahap utama, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Berikut adalah perbedaan yang ini tujuannya itu yang pertama itu memisahkan kromosom homolog. 2 kromosom beserupa satu dari setiap orang tua. Jadi itu kayak tadinya kan ada 2 nih yang di meiosis 1. Nah, terus dia tuh nanti bakal pecah menjadi 4. Jadi indukannya punya 2 anak. Dan nanti anak 2 ini akan punya anak lagi 4. Betul. Lanjut. Baca aja. Selanjutnya ada pembentukan sel anak. Meiosis 1 menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom haploid atau N, tetapi masing-masing kromosom masih terdiri dari 2 kromatid. Sedangkan meiosis 2 menghasilkan 4 sel anak haploid, di mana setiap kromosom terdiri dari 1 kromatid. Oke. Selanjutnya ada rekombinasi genetik. Meiosis 1 rekombinasi genetik atau crossing over terjadi memungkinkan pertukaran materi genetik antara kromosom homolog. Sedangkan meiosis 2 tidak ada rekombinasi genetik. Proses ini mirip dengan mitosis biasa di mana kromatid saudara dipisahkan. Oke. Ini gue baca sekarang. Jadi mitosis 2 ini adalah proses pembelahan yang menghasilkan 2 sel anak. Jadi 2 sel anak ini nanti itu ini kan yang pertama ini menjadi 2. Nah, habis itu di mitosis 2 anak 2 ini terus dia kan yang tadinya siapa yang namanya? X ini gue lupa. Yang tadinya kromatid ini nanti di sini jadi tuh dia tuh kayak punya sifat yang menurun, nggak di semua anak tapi bisa aja di sini. Misalnya nih kayak misalnya ayah aku matanya biru. Nah, bisa aja adik aku matanya biru tapi aku enggak. Nah, lanjut ya. Jadi dia akan membelah juga menjadi 2 sama seperti meiosis 1, lalu pecah lagi menjadi 4. Oke. Ini terakhir nih anafase. Selanjutnya ada meiosis 2 atau anafase. Pada anafase 2, kromatid bersaudara yang mempunyai sifat genetik sama akan ikut menuju ke sentromer lewat jalur benang spindel. Dalam pembelahan ini terjadi pembelahan ekuasional dalam jumlah yang sama.
Lanjut terakhir telofase. Nah, ini telofase. Gambarnya nggak muncul ya? Nggak ada. Selanjutnya ada tahap terakhir yaitu telofase 2 merupakan langkah keempat dalam dan terakhir dari meiosis 2. Selama telofase 2, membran inti terbentuk kembali dalam kromosom mengalami dekondensasi. Sitokinesis yang terjadi setelah meiosis 2 menghasilkan 4 gamet dalam kandungan genetik yang berbeda. Oke. Habis ya? Habis kayaknya. Coba balik dulu ke depan biar Ibu jelasin sekilas saja. Yang lewat lagi. Yang tadi yang ada meiosis semit. Nah, lain. Enggak, terus lagi. Bukan, lagi mundur ke belakang. Lagi mundur. Nah, Kayaknya ke depan deh. ke depan. Coba lihat. Oke, ini. Oke, lihat ya. Tahapan meiosis yang Ibu katakan tadi terjadi pada sel gamet atau proses terbentuknya sel telur sama sel sperma. Jadi ini sebenarnya satu sel induk, misalnya sel induk pada kita sendiri sebenarnya. Pada saat kita belum mengalami menstruasi atau pada saat kalian yang laki-laki mengalami mimpi basah kayak gitu. Udah. Jadi dari proses interfase ini proses pengumpulan energi. Jadi sebenarnya tahapannya disingkat dengan IPMAT. Kalau kamu bisa ingat interfase, P-nya profase, M-nya metafase, anafase, telofase. Mitosis tadi juga gitu, IPMAT juga. Kalau meiosis IPMAT juga, cuma bedanya bener tadi yang dipraktekkan Icut sama Puput, ada tahapan profase yang menjadikan lengan kromosomnya menyatu antara lengan kromosom sperma dan sel telur. Jadi pada saat penyatuan lengan kromosom sperma sama sel telur, terjadilah kita yang ada kemiripan dengan ayah atau ibu. Apakah matanya, warna kulit, hidung, rambut, tinggi badan, watak, kepribadian tuh ada yang kemiripan. Dari sinilah kelihatan. Jadi di sini ada pindah silang tadi namanya non disjunction bilangnya. Itu pindah silang atau gagal berpisah. Jadi dia nyatu tangannya. Setelah itu ini kan hasilnya 2. Tahap pertama 2 anakan. Lanjut karena 2 anakan memisah lagi atau terbentuk lagi tahapan IPMAT juga, profase, metafase, anafase, telofase, anaknya jadi 4. Dengan catatan kalau meiosis ini jumlah kromosomnya menjadi setengah dari 2N. Setengah kali 2N sama dengan N. N itu adalah haploid, jadi N, anaknya 4. Begitu. Jadi kalau kamunya menghasilkan sel telur, laki-laki juga menghasilkan sel sperma, itu jumlah kromosomnya sangat banyak. Dah, ada pertanyaan di sini untuk meiosis? Cukup. Oke, udah paham. Oke, ditutup. Cut. Rania, terbalik lagi. Oke, ayo. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perwakilannya 2 kelompok aja yang maju. Karena nanti kita akan ada post test dan akan ada lagi refleksi. Dah, kita pending minggu depan aja ya Rio ya. Oke, sekarang Ibu akan kasih kamu soal post test. Silakan dikerjakan dulu. Sekarang lewat quizzes. Mudah-mudahan semua pada bisa. Ibu sudah kirim ke grup nih. Silakan dibuka dan dikerjakan quizzes yang itu. Oke, Ibu ulangi lagi ya copy linknya. Nah, coba dibuka. Dikerjakan dalam waktu 10 menitan. Kalau sudah selesai kabarin Ibu. Jadi. Kenapa? Ada yang mau diambil? Kenapa sih Ani? Saya tadi bilang nggak jadi. Apa yang nggak jadi? Ada yang ketinggalan di atas meja? Nggak tahu. Bisa dibuka quizesnya? Bisa. Sendiri-sendiri. Bukan mulai barengan. Emang saya sama Rani mirip? Mirip.
Nggak mirip, nggak mirip. Mau dimiripin sama saya? Tadi salah doang. Bisa mengacut. Ecut lagi kan, Put. Coba dimulai dulu. Ibu terlalu sayang sama Cut sepertinya. Iya. Icut, gara-gara icut. Bentar ya, Pak. Oke, ini pretest. Ini start now. Harusnya bisa start now ya. Harusnya bisa overview.